Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil rangkuman kami tentang analisis fungsi bisnis dan proses bisnis dalam Enterprise Resource Planning atau ERP. Yang bakal rekan saya sendiri, Muhammad Fahri Praginugraha dengan NRP 113 27 0005. Dengan rekan saya, Dengan saya, Maria Hartati Bordol Saribu dengan RP 113270011. Adapun latar belakang dalam perkembangan teknologi informasi mendorong perusahaan untuk mengelola data dan informasi secara lebih cepat, akurat, dan terintegrasi. Penggunaan sistem yang terpisah pada setiap departemen sering menimbulkan permasalahan seperti duplikasi data, keterlambatan informasi, serta kurangnya koordinasi antar bagian sehingga dapat menghambat proses bisnis perusahaan. Enterprise Resource Planning atau ERP hadir sebagai solusi dengan mengintegrasikan seluruh fungsi bisnis ke dalam satu sistem informasi yang menggunakan basis data bersama. Melalui integrasi tersebut, perusahaan mampu meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat pengambilan keputusan, serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan. Selanjutnya, Enterprise Resource Planning atau ERP merupakan sistem informasi terintegrasi yang menghubungkan seluruh fungsi bisnis perusahaan melalui satu basis data. Sistem ini memungkinkan setiap departemen memperoleh informasi yang sama secara real-time sehingga proses bisnis menjadi lebih efisien dan terkoordinasi. Penerapan ERP memberikan berbagai manfaat seperti mengurangi duplikasi data, meningkatkan akurasi informasi, mempercepat pengambilan keputusan, serta meningkatkan produktivitas perusahaan. ERP juga menjadi dasar dalam menciptakan sistem bisnis yang modern dan kompetitif. Selanjutnya, adapun fungsi bisnis dan proses bisnis. Fungsi bisnis merupakan pembagian aktivitas berdasarkan tanggung jawab masing-masing departemen. Sedangkan proses bisnis adalah rangkaian aktivitas lintas departemen yang bertujuan menghasilkan produk atau layanan bagi pelanggan. Figur 1 menunjukkan contoh proses bisnis dalam penjualan sebuah smartphone yang melibatkan beberapa area fungsional secara berurutan. Proses dimulai dari penerimaan pesanan pelanggan oleh bagian pemasaran dan penjualan, kemudian dilanjutkan dengan pengecekan persediaan atau proses produksi oleh supply chain management, pencatatan transaksi oleh accounting dan finance, hingga dukungan dari human resource melalui penyediaan tenaga kerja yang kompeten. Gambar ini memperlihatkan bahwa setiap fungsi bisnis saling terhubung dan harus bekerja secara terkoordinasi agar kebutuhan pelanggan dapat dipenuhi dengan baik. Adapun area fungsional perusahaan, setiap perusahaan memiliki beberapa area fungsional yang bertanggung jawab terhadap aktivitas operasional tertentu. Pembagian area fungsional bertujuan agar setiap pekerjaan dapat dikelola oleh bagian yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya, meskipun memiliki tanggung jawab yang berbeda. Seluruh area fungsional tetap harus saling berkoordinasi agar proses bisnis berjalan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, adapun figuran 2 itu menggambarkan 4 area fungsional utama dalam perusahaan, yaitu marketing and sales, supply chain management, accounting and finance, serta human resource. Marketing and sales berfokus pada pemasaran dan penjualan produk, supply chain management mengelola pengadaan bahan baku hingga distribusi produk, accounting and finance menangani aktivitas keuangan perusahaan, sedangkan human resource mengelola sumber daya manusia. Keempat area tersebut saling bertukar informasi sehingga seluruh proses bisnis dapat berjalan secara terintegrasi. Selanjutnya, adapun hubungan antar area fungsional, setiap area fungsional dalam perusahaan tidak dapat bekerja secara terpisah, karena seluruh aktivitas bisnis saling bergantung satu sama lain. Informasi yang dihasilkan oleh suatu departemen akan menjadi masukan bagi departemen lainnya, sehingga koordinasi dan komunikasi yang baik menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran proses bisnis. Melalui integrasi informasi, perusahaan dapat meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi kesalahan, serta mempercepat pengambilan keputusan. Selanjutnya, adapun figuran ketiga itu menggambarkan 4 area fungsional utama dalam perusahaan, yaitu marketing and sales, supply chain management, accounting and finance, serta human resource. Marketing and sales berfokus pada pemasaran dan penjualan produk, supply chain management mengelola pengadaan bahan baku hingga distribusi produk, accounting and finance menangani aktivitas keuangan perusahaan, sedangkan human resource
mengelola sumber daya manusia. Keempat area tersebut saling bertukar informasi sehingga seluruh proses bisnis dapat berjalan secara integrasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Pak Hari. Oke, selanjutnya di sini ada contohnya di marketing and sales pada coffee shop. Pada coffee shop, fungsi marketing and sales bertanggung jawab dalam melakukan promosi produk, menentukan harga jual, menerima pesanan pelanggan, serta menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Selain meningkatkan penjualan, bagian ini juga menyusun perkiraan permintaan atau sales forecast yang menjadi dasar bagi bagian lain dalam merencanakan aktivitas operasional. Di pada figur 4 menunjukkan aliran informasi pada fungsi marketing and sales. Informasi yang berasal dari pelanggan, seperti pesanan dan kebutuhan produk, diolah menjadi data penjualan, serta perkiraan permintaan. Informasi tersebut kemudian diteruskan kepada supply chain management untuk perencanaan bahan baku dan produksi, serta kepada accounting and finance untuk proses pencatatan transaksi. Dengan demikian, marketing and sales menjadi pintu awal yang menghubungkan kebutuhan pelanggan dengan seluruh aktivitas bisnis perusahaan. Selanjutnya, di sini ada supply chain management pada coffee shop. Supply chain management bertanggung jawab dalam mengelola penggalian bahan baku, penyimpanan persediaan, proses pembuatan produk, hingga penyajian kepada pelanggan. Pengelolaan rantai pasok yang baik memastikan bahwa seluruh bahan baku tersedia dalam jumlah yang sesuai sehingga operasional coffee shop dapat berjalan tanpa hambatan. Figur 5 memperlihatkan aliran informasi pada supply chain management. Data permintaan dari bagian marketing and sales digunakan untuk merencanakan pembelian bahan baku dan proses produksi. Setelah produk selesai dibuat, informasi mengenai persediaan dan distribusi diperbarui sehingga dapat diketahui oleh departemen lain. Gambar ini menunjukkan bahwa supply chain management berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara permintaan, pelanggan, dan ketersediaan produk. Selanjutnya, ada accounting and finance serta human resource. Accounting and finance bertugas mencatat seluruh transaksi keuangan, mengelola arus kas, menyusun laporan keuangan, serta mendukung pengambilan keputusan berdasarkan kondisi finansial perusahaan. Sementara itu, human resource bertanggung jawab dalam mengelola tenaga kerja melalui proses rekrutmen, pelatihan, penjadwalan kerja, hingga pemberian kompensasi agar operasional coffee shop berjalan dengan baik. Figur 6 menunjukkan aliran informasi pada accounting and finance di mana data penjualan, pembelian, dan pengeluaran diolah menjadi laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Sementara itu, figur 7 menggambarkan aliran informasi pada human resource yang meliputi pengelolaan data karyawan, pelatihan, evaluasi kerja, serta kompensasi. Kedua fungsi tersebut saling mendukung agar perusahaan dapat beroperasi secara efektif dan berkelanjutan. Ada analisis ini implementasi Enterprise Research Planning atau ERP memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kinerja perusahaan karena mampu mengintegrasikan seluruh fungsi bisnis ke dalam satu informasi. Integrasi tersebut memungkinkan setiap departemen memperoleh informasi yang sama secara real-time, sehingga proses koordinasi menjadi lebih cepat, dan akurat, dan efisien. Pada studi kasus coffee shop menunjukkan bahwa penerapan konsep ERP tidak hanya relevan bagi perusahaan berskala besar, tetapi juga dapat diterapkan pada usaha kecil. Melalui integrasi antara marketing and sales, supply chain management, accounting and finance, serta human resource, coffee shop dapat mengelola operasional secara lebih efektif, mulai dari penerimaan pesanan pelanggan hingga penyusunan laporan keuangan. Dengan demikian, penerapan Enterprise Resource Planning atau ERP menjadi salah satu strategi
yang mampu meningkatkan efisiensi operasional sekaligus mendukung pertumbuhan dan daya saing usaha. Sini ada kesimpulannya berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa studi kasus menunjukkan bahwa penerapan IAP memungkinkan pertukaran informasi yang cepat dan akurat sehingga meningkatkan efektivitas koordinasi, efisiensi operasional, serta kualitas pengambilan keputusan. Selain itu, fungsi bisnis dan proses bisnis merupakan dua konsep yang saling berkaitan dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi. Melalui pembahasan area fungsional dan studi kasus coffee shop dapat dipahami bahwa keberhasilan operasional perusahaan sangat dipengaruhi oleh kerjasama antar departemen, seperti sales, supply chain management, dan accounting and finance, serta human resource, memiliki peran yang berbeda, namun seluruhnya saling mendukung dalam menjalankan proses bisnis. Oleh karena itu, sistem informasi terintegrasi menjadi faktor penting dalam menciptakan proses bisnis yang efektif, efisien, dan mampu meningkatkan daya saing perusahaan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.